Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan dengan pencarian makna. Kita bertanya-tanya mengapa kita ada di sini, apa tujuan hidup ini, dan bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan. Namun, Albert Camus, seorang filsuf dan novelis Prancis, menantang gagasan bahwa hidup memiliki tujuan yang jelas atau makna yang diberikan dari luar. Baginya, hidup ini absurd, di mana tidak ada jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut. Tetapi, justru di tengah absurditas inilah Albert Camus menemukan alasan untuk terus hidup dan berjuang. Mari kita mulai dengan memahami apa itu absurditas menurut Albert Camus. Albert Camus mendefinisikan absurditas sebagai bentrokan antara harapan manusia akan makna dan tatanan di dunia, dengan kenyataan bahwa dunia ini kacau, acuh tak acuh, dan tanpa makna yang jelas. Kita terus-menerus mencari alasan di balik segala sesuatu, mencoba memahami dunia, namun yang kita temukan adalah kekosongan. Dunia ini tidak memberikan jawaban, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Ini, bagi kamu, adalah inti dari absurditas. Pikirkan tentang hal ini. Kita bekerja keras, menjalani rutinitas sehari-hari, berusaha mencapai tujuan, entah itu untuk harta benda, jabatan yang bergengsi atau apapun itu. Tapi pada akhirnya, semua yang diupayakan hanya untuk sementara atau semua akan berakhir dengan kematian. Dunia bergerak tanpa perhatian pada perjuangan kita. Kita mungkin berpikir bahwa melalui pencapaian atau keyakinan tertentu, kita bisa menemukan kebahagiaan yang permanen, tapi faktanya, dunia ini tidak memberikan jawaban atau makna mutlak. Untuk menggambarkan absurditas ini, Albert Camus menggunakan mitos Sisyphus. Dalam mitos Yunani kuno, Sisyphus dihukum oleh para dewa untuk mendorong sebuah batu besar ke atas bukit, hanya untuk melihatnya menggelinding kembali setiap kali hampir sampai di puncak. Dia harus mengulangi tugas ini selamanya, tanpa akhir. Bagi kamu, nasib Sisyphus adalah representasi dari kehidupan manusia. Kita terus berjuang, bekerja, berharap untuk mencapai tujuan, namun pada akhirnya, semua usaha kita sia-sia. Kita selalu harus mengulangi siklus yang sama. Namun, meskipun tugas ini tampaknya tanpa makna, kamu memiliki pandangan yang menarik. Dia menyarankan bahwa Sisyphus harus dibayangkan bahagia. Mengapa? Karena menurut kamu, Sisyphus telah menerima nasibnya. Dia sadar akan absurditas dari tugasnya, namun dia terus melakukannya dengan penuh kesadaran. Dalam penerimaan terhadap absurditas inilah, Sisyphus menemukan kebebasan. Dia tidak lagi terjebak dalam ilusi bahwa hidupnya akan mencapai tujuan tertentu. Sebaliknya, dia menikmati proses menjalani kehidupannya yang absurd itu sendiri. Albert Camus berpendapat bahwa manusia, ketika dihadapkan dengan absurditas hidup, seringkali mencari jawaban melalui dua cara utama, nihilisme dan keyakinan religius. Nihilisme adalah keyakinan bahwa karena hidup tidak memiliki makna. Di sisi lain, keyakinan religius menawarkan solusi dengan menyarankan bahwa ada makna atau tujuan yang diberikan oleh entitas yang lebih tinggi. Bagi kita orang Timur yang religius, kita memiliki jawaban atas makna dan tujuan hidup ini, tapi hanya saja orang-orang yang menuntut ilmu sajalah yang biasanya dapat mencapainya. Namun, kamu menolak kedua pendekatan ini. Nihilisme, menurutnya, adalah bentuk penyerahan diri. Dengan mengakhiri hidup atau menolak untuk menjalani kehidupan yang absurd, kita menyerah pada tantangan utama yang dihadapi manusia. Bagaimana hidup dengan sadar di dunia yang tidak peduli. Sementara itu, kamu juga menolak solusi religius karena menurutnya, ini adalah bentuk ilusi. Agama menawarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar, yang bagi kamu, sebenarnya tidak memiliki jawaban. Dengan percaya pada kehidupan setelah mati atau makna ilahi, kita menghindari kenyataan bahwa hidup ini memang absurd. Bagi kamu, solusi tersebut menghindari tanggung jawab untuk menghadapi kehidupan secara langsung dan dengan penuh kesadaran. Jadi, jika kita tidak bisa melarikan diri dari absurditas, bagaimana kita seharusnya menanggapinya?
Kamu menyarankan bahwa satu-satunya respon yang benar terhadap absurditas adalah pemberontakan. Ini bukan pemberontakan dalam arti fisik atau politik, tetapi pemberontakan eksistensial. Tindakan sadar untuk terus hidup, meskipun mengetahui bahwa hidup ini tidak memiliki makna. Dengan menerima bahwa hidup ini absurd, kita juga menerima kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri. Kita tidak lagi bergantung pada jawaban dari luar. Sebaliknya, kita menciptakan makna dari tindakan kita sehari-hari. Kamu menegaskan bahwa dengan terus berjuang, meskipun kita tahu bahwa usaha kita tidak akan pernah selesai, kita menunjukkan keberanian dan kebebasan sejati. Contoh pemberontakan absurd ini bisa dilihat dalam karya-karya kamu, terutama novel yang berjudul Orang Asing. Tokoh utama dalam novel ini adalah seorang pria yang hidup tanpa tujuan yang jelas. Dia tidak mengikuti norma-norma sosial yang diharapkan, dan dia akhirnya dihukum mati karena tindakannya. Namun, pada saat-saat terakhir hidupnya, tokoh ini mencapai pencerahan. Dia menerima bahwa hidup ini tidak memiliki makna atau tujuan yang pasti, dan dengan itu, dia menemukan kebebasan dalam menerima kematiannya yang akan datang tanpa rasa takut. Bagi kamu, kebahagiaan tidak datang dari menemukan makna akhir atau tujuan hidup. Kebahagiaan muncul dari proses hidup itu sendiri. Seperti Sisyphus yang terus mendorong batu ke atas bukit, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam tindakan sehari-hari, meskipun kita tahu bahwa tindakan itu mungkin tidak memiliki arti di luar diri kita. Dengan cara ini, kamu menantang pandangan umum tentang kebahagiaan. Kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan harus ditemukan melalui pencapaian atau tujuan yang tercapai. Namun, bagi kamu, kebahagiaan adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, bukan sesuatu yang diberikan dari luar. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari keberanian untuk hidup dengan penuh kesadaran, meskipun dunia ini tidak memberikan jawaban atau makna yang kita cari. Selain pemberontakan pribadi, kamu juga menekankan pentingnya solidaritas manusia dalam menghadapi absurditas. Dalam novelnya yang berjudul Wabah, kamu menggambarkan sekelompok orang di kota Oran, Aljazair, yang menghadapi wabah penyakit mematikan. Karakter utama, seorang dokter, tahu bahwa usahanya untuk melawan wabah mungkin sia-sia, tetapi dia tetap berjuang, bukan karena dia yakin akan menang, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dalam situasi seperti ini, tindakan moral tidak didorong oleh keyakinan akan makna akhir atau hasil yang pasti, tetapi oleh kesadaran bahwa kita memiliki tanggung jawab terhadap sesama manusia. Albert, kamu percaya bahwa, meskipun hidup ini absurd, kita masih bisa memilih untuk bertindak dengan moralitas yang baik dan membantu orang lain. Solidaritas manusia menjadi cara kita untuk melawan absurditas dengan bersama-sama. Pada akhirnya, Albert, kamu menawarkan pandangan yang unik tentang kehidupan. Dia mengakui bahwa dunia ini tidak memberikan makna atau tujuan yang pasti, dan bahwa pencarian kita untuk jawaban seringkali bertemu dengan kekosongan. Namun, dia juga menegaskan bahwa di tengah absurditas ini, kita bisa menemukan kebebasan dan kebahagiaan. Dengan menerima absurditas dan memberontak melawannya, kita bisa hidup dengan penuh kesadaran dan keberanian. Kehidupan yang absurd bukan berarti kehidupan yang tidak berharga. Sebaliknya, justru dalam menghadapi absurditas inilah kita menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri, untuk bertindak dengan moralitas, dan untuk menikmati proses hidup itu sendiri, meskipun tanpa jaminan akan hasil akhir. Kamu mengajak kita untuk membayangkan Sisyphus bahagia, dan dengan itu, dia juga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan di tengah absurditas dalam kehidupan kita sendiri. Itulah gambaran kehidupan yang absurd menurut Albert Camus. Narasi ini mencakup pokok-pokok penting dari pemikirannya dan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita bisa hidup di dunia yang tidak memberikan jawaban, namun tetap penuh dengan kemungkinan.